ayat 19 sampai dengan ayat 22 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya mengajak kita semua berdiri. Mari sepakat kita mau baca firman Tuhan ini. Sekali lagi Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya baca 19, saudara baca 20, berganti-gantian. 23 kita baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembuskan mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sama-sama 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Silakan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini fakta Alkitab mencatat tentang kejadian waktu Yesus sebelum terangkat ke surga. Dan pada saat itu saudara-saudara beberapa kali dia menyatakan diri kepada kumpulan murid-murid untuk meneguhkan keberadaannya. Tuhan memberikan pandangan hidup kepada mereka dengan cara Tuhan datang kepada mereka. Dan ini bagian yang saya mau katakan. Ada satu kalimat yang menonjol yang dia taruhkan. Dia berkata, "Terimalah Roh." Saudara-saudara, ayat ini memberikan saudara-saudara kepercayaan atau pembaharuan dalam hidup kita atau pandangan dalam hidup kita bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang meneguhkan kita. Terimalah Roh Kudus. Dan kadang-kala orang bicara roh itu berasal dari kata ini, berasal dari ini, kalimatnya bunyi begini, dalam bahasa asli seperti ini, dalam bahasa Inggris begini, dalam bahasa Indonesia begini, ada lagi dalam bahasa Indonesia sehari-hari atau dalam bahasa Melayu Manado seperti ini. Nah, saudara-saudara, ini adalah bukti Alkitab yang harus kita sikapi. Tema khotbah saya melangkah bersama Roh Kudus. Tadi malam saya sharing dengan pendeta kebangkitan. Dia dari 5:30 sampai 5:30. Kami 4 orang, 1 jam 7 besok pulang. Maka orang 3 ini kurang kita dan bilang so boleh pulang karena sebab ini kurus. Kita mau bilang orang makan, kondisi kita tahu di malam persiapan itu kan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia berbicara tentang perkataan. Saya baru belajar, saya baru baca Alkitab. Dan saya senang, ya. Saya termotivasi tiap malam saya baca Alkitab. Saya lihat ada maksud Tuhan. Saya baru lihat. Dia bilang begini, pendeta, jangan takut dengan kebutuhan kita. Waktu ada seorang teman dari kakak bilang, mobil yang banyak alma mater,
orang sebuah persesuaian kebangkitan karena dari anak dunia sudah baru 3 tahun berjalan yang bilang, aduh siksa sekali itu. Waktu tapi anak pertama, ujian pertama, dia butuh 4 juta. Ujian skripsi dia butuh 4 juta. Dia ujian komprehensif. Dia beli banyak juta dan kumpul berapa? 8 juta. Tapi jangan takut, sebab perkataan kita mengandung kuasa. Kalau kita katakan terjadi, pasti jadi. Kalau imani dalam nama Yesus. Dan sedangkan magang, sedang magang begini, dia pengeluaran banyak. Terima kasih. Intinya kita bilang dapat puluhan, 100, kebutuhan 200. Dia bilang jangan takut, percaya. Saya katakan pada Bapak kebangkitan tadi, tapi anak minta sendiri Pak, Papa kita tuh cuti Pak dari kuliah. Tapi Bapak kebangkitan Pak, jangan. Lanjut, Tuhan pasti bilang. Perkataan kita mengandung kuasa. Dan dia cerita, dia anak kedua dia kuliah hukum di Unsra, 1 bulan untuk kos 1 juta. Ini sudah turun soal beratus. Ada AC, tempat tidur bagus, spring bed segala macam. Dalam hati, kasih Tuhan. Tuhan itu baik. Saya mau berkata kepada kita, kalimat yang kita ucapkan untuk keturunan kita dalam rumah tangga kita adalah kalimat yang mengandung kuasa Tuhan. Kalau kita meyakini dalam hidup kita, itu pasti jadi. Sebab itu kalau ada anak-anak yang suka mengamuk, yang suka melawan, ada surah Bapak bilang, ada pukul dia dan tu Papa. Saudara-saudara, jangan imani, walaupun dia jangan imani, perkataanmu hidup mengandung kuasa. Kita harus melangkah bersama dengan Roh Kudus. Kita akan melihat kegentaran yang Allah berikan bagi kita dan kebahagiaan yang Dia ciptakan bagi kita akan terjadi. Kenapa? Sebelum Dia berkata, saat ini sebagaimana Bapa mengutus aku pun mengutus kamu. Dia katakan pertama, damai sejahtera bagi kamu. Kalimat ini adalah bukti kedaulatan Allah, adalah bukti kuasa Allah yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Kepandaian manusia mampu dilampaui oleh kalimat atau perkataan daripada Yesus. Dia katakan, damai sejahtera ku berikan bagimu. Saudara, saya termotivasi dengan perkataan dari pendeta kebangkitan tadi malam setil. Setelah itu saya terus berkata, saya imani anak saya diberkati, saya imani anak saya selesai perkuliahan, saya imani kami bisa lewati masa-masa hari ini. Saya katakan kepada Tuhan dan saya yakin itu terjadi. Tadi pagi waktu saya kerja, saya pagi-pagi saya bantu ibu gembala terus air panas, memasak nasi, basuh sapu, cuci piring. Waktu kita ambil beras dari pagi, kita bagi Tuhan, kurang ini Tuhan, berarti kurang ini kan, terus sisa sudah bagi 1 liter karena tidak ambil 4 juta, 1 liter 1 juta mau masak. Saya lupa bahwa akan datang Valdi, akan datang Jovan nanti nyusul, dan akan datang Sesian. Saya ajak mereka datang. Saya lupa, saya masih
saudara tahu? Tunggu sedikit, semua masak tu nasi, tiba-tiba ada datang keluar. Shalom, saya persiapan mau potong kue berjamuan. Shalom, shalom. Halo, Tuhan jawab. Tuhan jawab. Kita mau bilang, Tuhan saya butuh. Tuhan kasih, saudara. Kalimat kita mengandung kuasa. Kalau kita perkatakan kita diberkati, maka kita akan melihat bukti perkataan kita. Sebab itu saya katakan tadi, penting bagi kita untuk melangkah bersama dengan Roh Kudus. Amin. Jangan takut, saudara. Ibu Gembala selalu mengamal-amal. Sudah mungkin lagi. Ini saudara, kemeja yang saya minta kepada Ibu Gembala, tolong beli. Karena di pajangan itu kita lihat bagus. Kok kita pakai alaso tentara, subah sesat. Ketika Tuhan, begini juga bebas. Ibu Gembala, kurangi kok tuh makan. Mana kok kerja? Kamu udah 3 kali, 1 kali makan. Karena salah-salah kita susah kurang dah. Sudah banyak-banyak sama dia dulu sampai ibu mengatakan bahasa siau kita tadi tahu dia marah-marah atau ada dia bakajar dia tidak bilang dia mau ikan tadi tahu. Kita syukurangi. Tapi ya memang dasar dia mau gode ya gode saudara. Tapi saya yakin sudah sampai di sini. Sudah mau sama dengan 90 berat. Ya. Saudara-saudara, penting bagi kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Berkata bersama dengan Roh Kudus, kita akan cakap menanggung segala sesuatu, kata Alkitab. Kita tidak usah takut dengan kehidupan kita. Sebelum saya dioperasi, tidak ada ketakutan untuk operasi, padahal paling pernah kosong kita. 2 kali operasi. Yang pertama cuma 2 jam, mungkin sekitar 3 jam kita ada abuse, ya, ada, gitu kira-kira ya. Seluruh. Baru kedua dari jam 1 siang sampai jam 8 malam itu operasi. Itu tukar 2 tuh 4, 1, 2, 3, 4. Ya, memang tidak terlalu besar, cuma kalau 1,5 paling besar kita penasaran kita lihat tuh. Yang besar sih 1,5. Tetapi saya lihat saudara kuasa Tuhan. Jam 8 keluar, nanti sadar jam 2 sudah. Sadar kemari kita mengamuk Ibu Gembala, ternyata memang anjuran dokter. Tidak ada ketakutan yang saya alami. Yang saya tahu Tuhan ada dengan saya. Dan yang saya imani tentang diri saya imani juga kepada saudara bahwa Tuhan dalam kuasa Roh Kudus bersama-sama dengan saudara semua. Amin. Amin, saudara. Amen. Saudara harus yakin pertolongan Tuhan tanpa batas meneguhkan kehidupan kita di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan. Bagaimanakah supaya kita dapat melangkah bersama dengan Roh Kudus, saudara? Kita lihat dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 34 dan 35, tolong baca. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, tolong baca. Ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, dengan demikian
demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, Iya? yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Iya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dalam ayat 34 dan 35 ini kita temukan rahasia. Dia berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saudara, saling mengasihi ini menjadi persoalan yang terjadi sampai hari ini. Satu waktu saya diundang khotbah di salah satu dinas. Mereka bilang begini, turun suka karismatik atau Pentekosta yang khotbah. Yang semua bapak orang kasih, sudah dari awal kasih. Ya memang turun khotbah kasih. Cuma kata orang tidak bisa. Ya. Mereka berbicara berdasar liturgi. Tapi kita perbedaannya, kita pakai liturgi. Tapi pembelajaran kita atau fakta yang disampaikan adalah melimpahkan kuasa Roh Kudus, sehingga kasih itu selalu menjadi baru bagi setiap kehidupan. Amen. Saudara, dia katakan kita harus saling hidup mengasihi. Saling mengasihi itu, saudara, berarti kita harus saling mengingatkan, kita harus saling mendorong, kata Ibrani. Kita harus saling membackup satu dengan yang lain. Kita harus benar-benar membiarkan Tuhan bertindak bagi hidup kita, sehingga kita dapat membagi hidup dengan sesama kita. Contoh, kesepakatan jemaat. Ya, kesepakatan jemaat. Ya, mari. Ternyata seorang bapak bikin kotak. Tapi pikir-pikir kurang mau bilang baju ketika akan kemarin bilang ekstra kolektor musik dan nada. Kursi dan nada. Nah, tidak usah bilang cuma kursi dan nada. Isi berapa? Bapak kita dan bikin lubang memang forage. Mari kita bawa cepat-cepat tuntas besar sedikit dia lubang. Siapa tahu paruh kita utamakan 200, 500, 700, 1 juta. Kalau cuma forage atau lama, saudara, siapa tahu ya jun isi 300. Puji Tuhan. Setelah buka kamar, siapa 300 ini jun bilang? Sama. Jun, itu jun. Saya pulang. Kalau dia marah aja, semua pulang kita ini ada itu kursi satu. Dia mau pulang, tapi dulu. Ya, tapi tidak begitu ibunya, ada ya. Nah, ini contoh luar biasa. Kalau kita melangkah dengan Roh Kudus, apa yang tidak mungkin kita lakukan, kita pasti dapat lakukan karena Roh Kudus. Bukan hanya bukan hanya mendampingi kita, tetapi Dia yang menggerakkan kita. Enakan kalau Roh Kudus yang gerakkan, menyembah kalau Roh Kudus yang gerakkan. Serius, saudara. Saya cemburu waktu itu kepala bilang, mana kalau sakit orang bicara kemarin sakit menangis, kalau berdoa setengah mati dalam hati. Kalau kita mesti tahu ketika menangis dia berdoa. Tapi memang harus seperti itu. Kalau menyembah, ada waktu kita akan alami sesuatu yang luar biasa. Saya terkesan waktu pujian tadi rasa tanpa lupa. Maksud beda tuh keadaan waktu 20 tahun lalu dengan hari ini. Hari ini tubuhan dikilai semua 55. Jadi super beda. Ya. Nah, tapi saya tahu kuasa Roh Kudus itu tetap sama. Kita harus hidup saling mengasihi. Amin. Kalau kita hidup saling mengasihi, lihat ada jemaat yang tidak hadir ibadah, langsung angkat
Oh Tuhan, saya pergi ke rumah dari saudara saya di Air Madidi karena saya diangkat sekretaris Rukun Tubiwak Sulawesi Utara dan Tengah, saudara. Jadi saya ada tugas yang di kerukunan itu saya pergi. Oh, ternyata kita ada kegiatan GPDI, jemaat GPDI di Air Madidi. Dia bilang begini, Bapak Pendeta, tapi gembala kambing, gembala pertama di Air Madidi. Ya, kalau dia pimpin ibadah, dia mata dia tak pernah tutup. Ya, dia lihat ke jemaat berapa tak ada. Habis ibadah dia bilang, ngana. Kalau 3 petugas pi besuk tu beberapa jemaat yang tidak ada. Kelar ibadah, bayangkan saudara, di dalam hati ada jemaat kalau kita datang dulu saudara, ada 7 jemaat kalau kita datang, Bapak besuk juga 1 bulan 1 kali. Pertama dia bilang 1 bulan 1-2 kali. Setelah kita sudah datang rajin 2 kali, mana suka jemaat sih? Bapak 1 kali 1 bulan juga Bapak. Jadi bagus itu kita doakan. Dia cuma 1 bulan 1 kali. Oh dia dengar kita dan tiba jalan jemaat. Ambil selalu tiba jalan dulu biar pakai doi foto 500 rupiah, boleh sampai di mana-mana. Pokoknya ada 20.000, kita yakin kita bisa menjangkau di sini. 20.000 ini pasti ada sisa. Nah sekarang 20.000 baru mau pergi kalau naik motor. Baru mau pergi itu 20.000. Jemaat datang sendiri. Jemaat suka tiap hari kalau jemaat hadir ibadah gembala mau pergi bersuka. Amin. Saudara berjanji di hadirat Tuhan. Habis ibadah sampai yang kita lihat nak datang kita beli. Awas kasih buka tema tak bawakan super mie. Dan ibadah itu kalau kita berjalan dengan Roh Kudus. Sekarang ke jemaat yang ada di Air Madidi itu kata seberapa kali ibadah hari ini. Kongsu ibadah jelek, ibadah kelompok-kelompok. Tapi ibadah raya tetap full, ratusan namanya. Kita imani di kursi-kursi ini mau full. Saudara yakin amin? Saudara yakin amin? Imani Tuhan. Minggu depan ini kursi kosong full. Begitu saudara. Tidak ada yang mustahil. Tuhan akan berbuat kalau kita melangkah bersama Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menggerakkan kita untuk berbuat dan Roh Kudus yang menggerakkan jemaat untuk datang. Orang pelayan yang bagian ini, Roh Kudus kamu gerakkan orang. Jangan. Contoh tadi seperti Pak KPI yang ada di Armani. Orang ini nak datang. Mana pi besoknya sebentar habis makan atau bagaimana? Karena kata banyak mengerjakan kata di Air Madidi di sekolah kita tuh. Ngana besok. Jadi saya belum berganti langsung pergi. Nak kembali nak mengerti belum makan kita. Tapi Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati. Jangan kita takut. Ada kuasa Tuhan yang meneguhkan kita, tidak usah takut. Waktu saya sakit bacaan pulang-pulang. Lengkap sudah bagi. Mau naik di sini sudah boleh. Orang-orang yang angkat, orang selatan lakukannya Tondo. Tapi kita imani kita di sini. Waktu selesai operasi, Tuhan kita imani kita semua. Sampai dokter bilang, makan juga Bapak, biar RW makan. Ibu gembala langsung merah, langsung nakuntang. Dokter biar RW. Mereka malah radio, tapi kan orang tahu kalau dah lupa jangan makan.
Jadi supaya kalau dengan Tuhan hal-hal yang mustahil Tuhan akan buat. Saya yakin ya, keluarga makan taring dalam waktu dekat, rumah selesai. Amin. Amin. Cuma nelayan kita Bapak. Masa Bapak imani perkataanmu meneguhkan engkau. Yakin pertolongan Tuhan. Saya imani tahun ini pun 50 kursi sudah ada. Amin. 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 Saudara yakin kursi 50 tahun ini ada? Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yakin terhadap pertolongan Tuhan. Kalau kita melangkah dengan Roh Kudus, Allah akan membawa kita dalam situasi yang tidak pernah kita pikirkan, dan Allah bekerja sesuai dengan kasih-Nya. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Tolong baca. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Mari. Iya. 8, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Iya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Sejak gereja kami di Tumpaan, saudara, sejak saya tahu itu gereja kami, itu gembala kami taruh di atas satu kalimat, Allah adalah kasih. Waktu kita lihat saudara-saudara foto-foto upload di FB, kita lihat itu kalimat itu masih dipegang sampai hari ini oleh anak mantu. Allah adalah kasih. Mari sekarang sudah pakai bahasa Indonesia. Love. Ini bagaimana bahasa Inggris? Gimana? Jul. Allah adalah kasih. Gimana? Hah? Bahasa Inggris Allah adalah kasih. Lord is love. Lord is love. Nenek-nenek di sana tahu tuh Lord is love. Lo so tahu. Coba tanya omong-omong di sana. Saya kan jemaat besar. Ya, jemaat besar. Coba tanya pada apa itu malah sobeki berarti itu betul. Dononin tahu dia berarti sudah. Gembala pakai karung terus itu berarti orang karung mesti mengasihi. Kok apa yang sudah tulis di bahasa Inggris itu? Pokoknya kasih. Saya tahu karena saya pernah tanya. Saudara sudah tidak usah berpikir bagaimana suatu kasih, melangkah saja dengan Roh Kudus, maka akan nyata dalam hidup saudara bahwa saudara memiliki kasih. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Allah, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Tuhan kudus dan tanpa batas. Makanya mereka katakan lewat pujian, ajari kami. Kadang-kadang saudara orang mengasihi cuma sesuai dengan keinginan. Katu bapak sana. Katu sungguh dibaca. Suatu waktu ada seorang opak datang saudara, pakai jas hujan, usia sekitar 70 sekian tahun. Mau di mana? Mau bawa kita pendeta.
Mau tanya apa pendeta? Iya. Kira-kira ini ada dokter? Iya ada. Pasti ada di rumah sakit atau puskesmas. Saya telepon keluarga. Sudah malam. Ya sudah kita kasih. Bilang, jangan biarkan Tuhan kasih berkati. Jemaat Tuhan. Kalau kita ada jemaat yang kita dapati membutuhkan kita, seperti minggu lalu saya bilang, ada waktu jemaat mesti lihatlah dapur gembala, lihat saudara kau bertindak isi sama dia sesusah tadi diantarkan. Oh puji Tuhan, siapa tahu kita yakin adalah itu bawa kamar, mau bawa kamar dia beras doloka, mau beras dalaka, terserah dia pasti bawa. Sudah, jangan cuma tahu bahwa berpuluhan, ya, jangan. Kalau Tuhan kasih, kasih, Tuhan pasti akan memberkati. Terbukti, saudara, Dia mau menunjukkan kuasanya bagi kita. Dalam ayat tadi Dia katakan seperti ini, saudara. Dalam ayat tadi Dia katakan seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, dan Allah adalah kasih. Orang yang suka mengasihi lahir dari Allah. Amin. Saksi. Suatu waktu anak saya marah kepada saya, awas bapak yang berjalan kok, minta doi pada mana? Dia bicara, tapi satu waktu tuh motor kurang banyak. Tolong Tuhan, saya sampai di sini kita Tuhan. Tanah mau bicara Tuhan nyatakan pasti. Tiba-tiba semua pulang. Kok bapak bilang begini, ibu bilang begini, bapak ada? Dia cuma setambah di doi bensin. Oh puji Tuhan, dia Tuhan. Anak yang ingatkan orang tua, dan Tuhan bertindak melebihi apa yang dipikirkan orang tua. Maka kita tahu sampai di rumah pasti dia bilang, Pak, 10.000 dari Pak. Kuota 10.000 dari Pak. Jadi kita langsung isi minyak sana. Lihat jangan melangkah dengan Roh Kudus. Jangan melangkah dengan pikiran dan pandangan kita. Melangkah bersama Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang berkarya dan membawa kita. Saya baru isi pulsa ini. Kok kita lihat Bro Markus ada tadi malam disampaikan kepada singers, pemain musik, ngedel, supaya karena dia yang jadi koordinator penata layanan, jadi supaya semua pakai putih hitam, kau pakai dasi. Terus itu kakak lihat, so penata layanan seumumkan, mesti pakai dasi semua. Alasannya cuma kecil, karena hari ini berjamuan. Ya, saya senang kalau berjamuan semua pakai putih hitam. Iya, semua pakai putih hitam, pasti berkata Tuhan. Dan saya yakin pasti akan jadi. Ya. Saya bilang kakak, ayo kakak, Tuhan memberkati kakak. Oh dia langsung cepat-cepat. Nak datang panjang Pak. Ya, kita bilang buka juga ini kemeja, ada juga pakai ini. Mau. Nah, karena kita pikir pasti badan ini. Baru satu kali kita pakai, baru 2 kali ini, berarti dia ukuran berbeda. So dapat lihat. Tapi kakaknya biar Pak, ini di tangan pendek ini. Dia langsung berusaha. Saya senang kalau saudara dapat ini
hidup saudara harus diperbaiki. Perbaiki. Biar Tuhan berkarya dan membawa saudara dalam kehendak-Nya. Itu akibat saudara melangkah bersama Roh Kudus. Apapun yang saudara hadapi, jalani, yakin pertolongan Tuhan. Yakin. Kemarin teman-teman pendeta bilang, pendeta hadir di undangan di mana? Di Pamusungan. Aduh, nggak bisa. Saya nggak usah bilang tentang apa, tapi nggak bisa. Kita lihat ke teman-teman di Pamusungan ada apa itu? Tulude pemerintah. Dan kami tokoh-tokoh agama diundang. Saya lihat banyak teman-teman saya. Tapi hari Sabtu malam, hari Jumat malam, saya diundang Tulude, satu gereja. Saudara, gereja itu gereja baru begitu. Gereja Yakin, gereja Yesus Kristus. Anugerah bagaimana? Punya dia nama, saya pilih orang GKMI, orang Yakin. Dia bilang begini, karena itu kepala teman yakin perempuan. Saya jangan pulang, jangan dulu. Nanti kalau lihat orang mau Tulude, oh iya. Karena kita masuk di ruangan ibadah karena mereka masih pakai ruangan ibadah Teras. tidak buat bukan rumah. Itu kursi khusus semua berjajar di sana. Kau muncul amat bersyukurlah atas sekundur 3 langkah. Tapi gini dah Tulude yang pimpin ibu pendeta. Kata orang siau entero, bersyukurlah atas segala. Oh, itu nama Tuhan, nama Allah berganti nama Yahweh, karena ada orang Yahweh. Sedangkan orang Yahudi tadi malam ada Romo Yahudi, dia bilang yang pemimpin di Tondano itu gereja Yahudi, sinagog Yahudi. Orang Yahudi sedangkan mau baca mau bilang YHWH, ini boleh. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, itu orang percaya Yesus tambah le E dan A, Yahweh. Padahal di Israel tidak mengenal kata vokal, yang ada cuma konsonan. Karena kita pikir orang Kristen tambah jo A, tambah jo E, jadi Yahweh. Mana Alkitab udah tulis Yahweh? Yang ada Yahweh. Kok kata orang Yahudi cuma lihat Yahweh, Adonai sebut dong, ganti apa? Adonai. Orang Kristen di Sulawesi Utara, oh Yahweh Elohim, itu udah salah. Tapi agamaku agama Kristen. Percaya terhadap Yesus, dia adalah Allah kita, dia adalah Tuhan kita. Dan mandat itu diberikan oleh Allah di dalam Alkitab dijelaskan, aku telah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Allah dalam suara kemuliaan lewat kisah para rasul sampaikan, aku telah menetapkan Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kenapa? Oh, pendeta Johnson tidak mau baik, biar berdoa, biar bagaimana. Kalau tidak pakai nama Yahweh, tidak mau baik. Aduh, setelah baik kita bilang begini, Pak Jun, Pi bilang pada orang yang bilang mendapat mama bilang pendeta Johnson suka diulang. Masa Tuhan mesti baik ke kita? Apakah Tuhan bicara kepada orang tanpa beritahu kepada saya? Tuhan pasti beritahu kepada saya. Akhirnya ibu gembala jemaat Sumara, karena Bapak masih baru tuluka belum baik, semua boleh kira nak mau tabukan tuluka, tapi itulah Tuhan. Ibu Kumbea bilang buat orang dah bagi
ini. Terang kepala semua balung. Kira itu kuasa Tuhan dan ajaib. Ini yang harus kita tahu. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Coba kita lihat dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9. Tolong Rufian, tolong Yosua 1 ayat 8 dan 9. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Iya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Iya. Terus. Akan beruntung. Iya. Buka FB Interaktif. Iya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan di dalam Yesus Kristus menyertai kita. Makanya Alkitab katakan tadi, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Taurat di sini pengertiannya adalah firman Allah secara global, menyeluruh, kontinu kita lakukan, saudara. Itu berkati Tuhan. Ada 3 orang datang. Kok dia ada tadakan kita? Karena kita tolak tuh pengajaran Yahweh. Kok dia tadakan? Orang wajar. Nabi kira mau mempan. Saya kata kira mau mempan. Kamu nak hidup dalam kebenaran. Masakan kamu percaya Yesus, percaya Alkitab perjanjian baru, hidup sesuai dengan perjanjian lama, hidup masa anugerah, hidup dalam anugerah Yesus Kristus, anugerah Allah. Tapi cara hidup dan pandangan hidup Taurat, kalau kamu pandangan hidup Taurat, kalau ada tikus sampai rumah bongkar. Itu kata Alkitab. Rumah yang ada cicak, rumah yang ada apa? Binatang berkaki 4. Ya? Binatang berkaki 4. Hah? Binatang berkaki 4. Binatang berkaki 4 bongkar itu. Bukan cuma itu, kalau rumah itu mau jual, kalau babi atau anjing itu ada nanti zaman kayak marah. Kecoa. Kalau rumah ada kecoa, bongkar itu. Taurat bilang. Siapa di rumah ada kecoa? Angkat tangan kalau ada kecoa di rumah. Angkat tangan. Iya, bongkar. Kalau percaya Yesus bongkar. Taurat. Kita ini percaya Yesus. Jangan sebut lagi Yesus. Berdosa kalau sebut Yesus. Hei, orang Yahudi saja mau sebut Yahweh bilang Adonai. Kenapa orang-orang Kristen Yesus Kristus harus bilang Yahweh Elohim, Yosua HaMashiach? Kok itu Rabi kata orang Israel, orang Yahudi bilang. Kalau Yesus kan kamu jawabannya apa? Yosua HaMashiach. Kamu ada salah di situ. Apa? Itu di kata situ ada kata yang kamu tidak sebut. Berdosa kamu. Apa? Kata Yosua HaMashiach. HaMashiach itu rupanya Hamosio begitu. Berdosa. Bayangkan saudara, kapan tua Allah telah menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus, sebut saja Tuhan Yesus Kristus. Anda diberkati Tuhan. Amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Gitu. Jangan takut saudara. Coba lihat dalam Ulangan pasal 34 ayat 9 Rufiah.
Ulangan pasal 4 ayat Ulangan 34 ayat 9. Ulangan 34 ayat 9. Firman Tuhan 34 ayat 9. Dan Yosua Ulangan Bilangan. Ulangan 34 iya ayat 9. iya. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Iya. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengar dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Iya. Selain kita dituntun oleh Roh Kudus, kita harus yakin kalau Yosua mendapat roh kebijaksanaan waktu ditumpangin tangan oleh Nabi Musa, maka saudara pun akan alami dan memiliki roh kebijaksanaan itu untuk menjalani hidup ini. Amin. Pasti. Saudara harus percaya, saudara harus yakin kebersamaan Yesus meneguhkan kita. Mengapa kita buat perjamuan asing kudus? Perintah Tuhan dalam Alkitab 1 Korintus, di sana Paulus bilang, lakukanlah perjamuan asing. Dalam kitab Matius Yesus katakan, setiap kali pertemuan buat perjamuan asing. Roti menunjuk kepada tubuh Tuhan, anggur menunjuk kepada darah Yesus. Anggur memang saya senang sekali kalau satu waktu kita bisa beli anggur perjamuan yang memang anggur, bukan apa ini beli di apa Irian Jaya apa Marjan. Hah? Marjan. Marjan, karena itu cuma soda kan yang taruh di air sirup. Tapi kalau itu roti itu ya memang tadi mesti pindah. Kalau ada di sini paling di dua saudara, kalau masih ada pasti beli. Saya sudah kerja, ya lakukan kalau berkat kita beli. Dan kita imani kalau kita makan dan minum perjamuan kita diberkati. Yang sakit dijamah disembuhkan. Amin. Kalau kita dalam kekurangan Tuhan adakan dan cukupkan. Amin. Makanya jemaat rajin bayar perpuluhan. Amin. Saudara rajin bayar perpuluhan. Saudara rajin bayar perpuluhan. Loh, malah hasil pada mencari 1 minggu ini cuma 100 ribu. Iya puji Tuhan. Ada 10 ribu, 90 ribu, nak punya kasih ke Tuhan supaya kau diberkati Tuhan. Ada jemaat tuh, sudah kasih apa? Dia mau beli baju baru, dia mau beli sepatu baru. Kenapa kamu suka kamu pegang bala pakai sepatu robek, dia baju robek? Dan apa tuh? Kalau gembala dapat perpuluhan kong ibu gembala dibeliakan baju luar biasa. Ibu gembala bilang begini, oh mati kok tuh dia kasih luar besar. Orang mau baca cerita mama Tuhan, mau mati. Bagi saya orang boleh mati, kuasa Tuhan tetap terjadi. Amin. Tapi Ustaz, siapa mau sangka satu waktu ibu saya bawa perpuluhan 50 juta. Udah yakin ibu saya yakin? Yakin. Kalau kita tanya, yakin. Jawab yakin. Amin. Profetik saudara, yakin pasti ya. Pilih yakin udah apa 50 juta. Yakin, mesti begitu. Gimana tuh? Lu kesian, tapi anak cuma kerja sih. Kalau anak lu kerja berapa dia yakin itu dia kasih. Karena praktik tuh ini berapa kira-kira?
Boleh 1 juta. $1.250.000. Tuhan pasti berkati loh. Saya biar berkata kau masih praktek, bukan masalah praktek atau apa. Namanya Tuhan berkat pasti dapat. Dia kunci rajin bayar berkeluar. Setiap kali Tuhan, nak mungkin jemaat nak diberkati, nak mungkin jemaat nak lalu. Wah, cuma ini sudah berkasih. Itu selalu. Kapan yang belum selalu? Masa kamu kalah Pak anak muda? Sudah. Ya. Satu waktu malam-malam seorang anak muda, Pi, kunci kan itu malam. Kalau baca, kalau sama, mata sedang suara tak kenal, sama Tuhan. Pi, kita yo tunggu nanti pakai kami mau buka kantin. Mau apa kan? Jangan kita semua ikut pikir mau cepat, mau apa? Bawa perpuluhan. Misalnya saudara kalau Pak anak muda, kalau tolong melangkah dengan Roh Kudus, saudara Tuhan beri roh kebijaksanaan. Oh, potong itu perpuluhan, baru Tuhan memberkati. Diponakan saya. Waktu lama ternyata dia ada kota di motor, pun dia simpakan di perpuluhan. Dia di tahun berapa dia lepas. Dia lepas, dia kasih pulang. Oh, puji Tuhan. Kapan itu orang-orang tua? Jangan kalah Pak anak muda. Selesai kebutuhan banyak, beras sudah ada 8.000, pulang dolok 8.000. Jadi ya, 9.000 jadi. Jangan pikir itu 9 atau 8, pikir Tuhan mau berkati terus. Itu Iftah, kalau Tuhan dia berkati, dapat kerja, dia bayar perpuluhan, kunci berkati. Ya papa dia mama bayar perpuluhan dolar. Masakan dia enggak harus dia bayar perpuluhan. Tuhan mau berkati. Apalagi habis bikin rumah semua berkati kamu, pasti Tuhan mau berkati. Saudara yang berkati, saya ingatkan Tuhan, saya sampaikan. Saya rindu semua rata-rata jemaat diberkati. Amin. Saya tidak mau hanya beberapa orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya sedang semua diberkati oleh Tuhan. Ya. Saya bangga saudara. Sekarang sudah kota di muka sana. Cuma kamu mau bawa tuh receh-receh saudara, daripada tabung uang lempar-lempar di rumah, kumpul jauh saudara. Sampai ibu gembala di kamar ada yang tampar receh-receh. Tak bilang AB itu kau isi sama di kota. Sepol itu kota. Saudara yakin untuk kota sana mau full? Amen. Saudara yakin untuk kota sana mau full?